wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Pradani dengan NPM 251040102, kelas B, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, langsung saja. Jadi untuk profil usaha, usaha ini dinamakan yaitu Jajanan Seblak Pak D. Untuk usaha ini bergerak di bidang usaha kuliner dan jenis produknya yaitu aneka jajan seblak, dan alamat untuk usaha ini yaitu di Jalan Pangeran Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Kota Bener, Lampung. Untuk latar belakangnya yaitu jadi seblak merupakan makanan Indonesia yang bercita rasa gurih dan pedas, yang terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur, ayam, boga, bahari atau olahan daging sapi, dimasak dengan bumbu tertentu. Nah, menurut Branif, seblak adalah makanan khas Bandung, Jawa Barat. Seblak ini menjadi makanan jajanan yang digemari berbagai kalangan masyarakat, terutama di daerah Bener, Lampung dan sekitarnya. Lalu disempurnakan lagi oleh chef asal kota Surabaya yaitu Chef Hidayat, yang mana beliau memaparkan seblak adalah merupakan makanan khas yang berasal dari daerah Jawa Barat yang mempunyai cita rasa pedas dan berbahan dasar dari kerupuk. Nah, kemudian diolah menjadi jajanan basah sehingga makanan ini lebih terasa gurih apabila dimakan pada saat panas. Selain itu, seblak juga dirasa jajanan yang mampu mengingatkan kampung halaman bagi mereka yang berasal dari Jawa Barat atau masyarakat yang sudah tahu tentang seblak. Untuk selanjutnya yaitu visi misi dari usaha ini. Untuk visinya menjadi jajanan seblak terkemuka di Bener, Lampung, dan dengan fokus pada kualitas produk, inovasi rasa, dan pengembangan kemitraan yang berkelanjutan. Dan untuk misinya yang pertama yaitu ada mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan dan disajikan. Yang kedua, mengembangkan inovasi baik dalam produk maupun pelayanan dengan tepat pada koridornya. Lalu yang ketiga, menumbuhkan keterampilan dan pengetahuan karyawan guna mencapai performa operasional yang maksimal. Lalu yang keempat, mengembangkan usaha di beberapa tempat yang strategi untuk menjadi restoran seblak terbaik se-Bener, Lampung. Nah, untuk analisis usahanya yaitu menggunakan analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan. Untuk kekuatannya, yang pertama ada bahan baku yang mudah didapat, yang kedua memiliki cita rasa yang lezat dan gurih, dan yang ketiga akses yang mudah dan lokasi yang cocok. Yang kedua itu ada kelemahan. Nah, untuk kelemahan ini pertama ada tingkat persaingan seblak yang banyak di kota Bener, Lampung. Yang kedua, naiknya bahan baku. Lalu untuk selanjutnya itu ada peluang. Dalam peluang ini ada beberapa. Yang pertama ada menggunakan teknologi internet sebagai metode pemasaran atau marketingnya. Lalu yang kedua, dari segi harga dan rasa dapat bersaing di pasaran. Dan yang ketiga ada memiliki varian menu yang beragam, dari seblak kayak seblak ceker atau seblak seafood gitu, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu ancaman. Dan untuk ancaman dari usaha ini yaitu yang pertama ada persaingan dengan produk serupa. Nah, ini ada kompetitor yang lain yang memiliki usaha yang sama, itu mungkin sebagai ancaman dari usaha ini. Yang kedua ada perubahan kondisi pasar. Nah, untuk perubahan kondisi pasar ini bisa dibilang seperti menurunnya kayak
bahan baku dan lain-lainnya gitu, tidak stabil. Next, untuk selanjutnya yaitu dari aspek produksi. Nah, untuk aspek produksi ini yang pertama untuk produk. Jadi produk ini merupakan yang kami buat ini yaitu berupa makanan yang terbuat dari berbagai macam bahan yang tidak asing lagi, dengan cita rasa yang beda dari produk lain yang sudah tidak asing lagi didengar atau dijumpai di daerah kota Bandar Lampung, sehingga banyak masyarakat yang ingin mencoba rasa dari sebelah produk kami ini. Lalu untuk bahan-bahannya, yang pertama yaitu ada bawang merah, yang kedua ada bawang putih, yang ketiga ada kencur, yang keempat ada cabai rawit, yang kelima ada garam dan penyedap secukupnya, yang keenam telur, yang ketujuh daun bawang jika suka, yang 8 daun jeruk jika suka, dan ke-9 bahannya akan diseblak seperti berbagai macam kerupuk, makaroni, siomay, berbagai macam mie, kue tiaw, batagor, ceker, tulang, jamur, sosis, bakso, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari aspek keuangan. Yang pertama ada investasi awal. Jadi dalam investasi awal ini ada beberapa. Yang pertama ada kompor plus tabung gas sebesar 450.000. Yang kedua ada wajan sebesar 200.000. Yang ketiga spatula sebesar 45.000. Yang keempat mangkok sebesar 250.000. Yang kelima alat lainnya 150.000. Dan untuk total investasi keseluruhannya yaitu Rp1.050.000. Untuk selanjutnya yaitu operasional per bulannya. Jadi untuk operasional per bulan ini merupakan bahan baku seperti kerupuk, seblak, bumbu, minyak, dan lain sebagainya, kurang lebih per hari sebesar 150.000 dikali 30 hari. Jadi jumlahnya ada 4.500.000. Nah, untuk yang kedua itu ada 3 tabung gas per bulan 21.000 dikali 3 tabung, yaitu jumlahnya sebesar 63.000. Lalu untuk kemasan sebesar 200.000 dan air listrik sebulan sebesar 350.000, biaya lainnya sebesar 400.000, dan total biaya operasional per bulannya yaitu sebesar Rp5.513.000. Lalu untuk selanjutnya yaitu dari pendapatan per bulan. Nah, untuk pendapatan per bulan ini yang pertama ada seblak dijual untuk satu porsinya sebesar Rp15.000. Nah, rata-rata penjualan per harinya yaitu 35 bungkus. Lalu untuk penjualan per bulannya 15 kali 30 bungkus dikali 30 hari sebesar 15.750.000. Mohon maaf sebelumnya, untuk rata-rata penjualannya itu sebesar 30 bungkus. Next, untuk selanjutnya yaitu laba bersih per bulan. Nah, pendapatan dikurang biaya operasional. Jadi 15.750.000 dikurang 5.513.000. Jadi untuk labanya itu tersendiri yaitu Rp10.237.000. Nah, untuk ROI-nya atau Return of Investment, yang pertama ada investasi awal laba bersih per bulan sejumlah Rp1.050.000 dibagi Rp4.253.000. Dan untuk ROI-nya jadi sebesar 0,10. Maka dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan sudah akan bisa balik modal untuk usaha seblak ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.